melasma di pipi, bekas jerawat kehitaman, flek coklat lentigo, bercak-bercak kecil kecoklatan, atau bercak kehitaman yang tak kunjung sembuh? Yang mana masalah hiperpigmentasi kamu? Yang di pipi, bekas jerawat kehitaman, atau justru flek yang makin lama makin jelas? Banyak orang mengira semua flek coklat di wajah itu sama. Padahal ternyata tidak. Flek coklat pada wajah jenisnya banyak. Dalam dunia medis, kondisi ini kita sebut sebagai hiperpigmentasi, yaitu kondisi ketika kulit menghasilkan pigmen lebih banyak pada area tertentu sehingga tampak lebih gelap dibanding kulit sekitarnya. Menariknya, masalah pigmentasi termasuk salah satu keluhan kulit yang paling sering dikeluhkan, terutama pada perempuan dan masyarakat di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Mulai dari bekas jerawat, flek akibat matahari, sampai kondisi yang sering bikin frustasi karena gampang muncul lagi, yaitu melasma. Tapi, apakah semua hiperpigmentasi bisa ditangani dengan cara yang sama? Bagaimana cara mengatasinya dan kenapa beberapa flek sangat sulit hilang? Mari kita bahas hiperpigmentasi di Medicode kali ini bersama saya, Dr. Della. Hiperpigmentasi memang bukan kondisi yang berbahaya atau mengancam jiwa. Namun, bukan berarti kondisi ini bisa dianggap sepele. Pada kenyataannya, flek coklat di wajah seringkali mempengaruhi rasa percaya diri seseorang. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masalah pigmentasi wajah dapat berdampak pada kualitas hidup, mulai dari kepercayaan diri hingga bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Dan mungkin sebagian dari kita juga pernah merasakan hal itu. Sudah pakai skincare, treatment, atau bahkan make up lebih tebal tapi flek tetap terlihat. Nah, seperti yang tadi sempat kita bahas, hiperpigmentasi pada wajah ternyata punya banyak jenis. Hari ini saya ingin fokus pada salah satu jenis yang paling sering ditemukan di klinik, sekaligus paling sering membuat pasien frustasi, yaitu melasma. Melasma adalah kondisi hiperpigmentasi kronis atau flek wajah yang muncul sebagai bercak coklat hingga keabuan, terutama di area wajah. Biasanya muncul di pipi, dahi, batang hidung, dagu, atau area atas bibir. Berbeda dengan bekas jerawat yang mengikuti lokasi jerawat sebelumnya, melasma cenderung lebih melebar dan simetris. Dan seringkali makin terlihat saat sering terpapar matahari atau panas. Pada perempuan Asia, angka kejadiannya cukup tinggi. Bahkan beberapa laporan menunjukkan dapat mencapai sekitar 30% pada wanita usia produktif. Penyebab melasma ternyata kompleks. Faktor yang memicu melasma adalah paparan sinar UV merupakan salah satu pemicu terbesar. Pastikan kamu selalu menggunakan sunscreen yang mengandung SPF ketika beraktivitas. Perubahan hormon juga punya peran penting, misalnya saat kehamilan, penggunaan KB hormonal atau terapi hormon. Kalau ibu atau saudara punya melasma, resikonya juga bisa meningkat. Kulit yang mudah iritasi, inflamasi, atau skin barrier yang terganggu juga bisa memperberat melasma. Hingga beberapa faktor lain seperti gangguan tidur, penggunaan kosmetik dengan bahan berbahaya, serta penyakit penyerta yang dapat memicu timbulnya melasma. Kabar baiknya, melasma bisa dikontrol dan diperbaiki. Terapi melasma bersifat multimodal dengan fokus pada penurunan pembentukan melanin, kontrol inflamasi, perbaikan skin barrier, proteksi terhadap sinar matahari, dan pemilihan terapi sesuai dengan kondisi klinis. Secara umum, penanganan melasma dapat dibagi menjadi dua hal, yang bisa dilakukan sendiri di rumah dan yang sebaiknya ditangani oleh dokter. Yang bisa dilakukan sendiri di rumah, sunscreen adalah kunci utama. Tanpa proteksi matahari yang baik, flek seringkali mudah muncul kembali meskipun melasma sudah ditreatment.
Paparan sinar UV, cahaya tampak, bahkan panas dapat memperparah hiperpigmentasi. Gunakan sunscreen broad spectrum minimal SPF 30 hingga 50 setiap hari, bahkan saat mendung atau di dalam ruangan. Jangan lupa reapply setiap 2 hingga 3 jam, terutama jika banyak beraktivitas di luar ruangan, berkeringat, atau menggunakan masker dalam waktu lama. Gunakan skincare dengan bahan aktif yang membantu pigmentasi. Beberapa bahan aktif dapat membantu menghambat pembentukan pigmen dan memperbaiki tampilan flek secara bertahap. Contohnya, retinoid, azelaic acid, vitamin C, tranexamic acid, niacinamide, kojic acid, alpha-arbutin, dan bahan pencerah lainnya. Namun, ingat, lebih banyak bahan aktif tidak selalu lebih baik. Penggunaan yang terlalu agresif justru bisa membuat kulit iritasi dan memperburuk melasma loh. Hah, tranexamic acid? Betul Bu, tranexamic acid yang itu. Jadi, tranexamic acid memang awalnya dikenal sebagai obat untuk membantu mengurangi perdarahan, misalnya pada jumlah menstruasi yang berlebih atau kondisi medis tertentu. Tapi ternyata penelitian menemukan bahwa bahan ini juga dapat membantu mengurangi proses pembentukan pigmentasi pada melasma. Bedanya, untuk melasma, tranexamic acid bisa digunakan dalam beberapa bentuk, yaitu topikal atau skincare dan serum, maupun oral atau tablet. Tapi perlu diingat ya Bu, walaupun namanya sama, zat aktif obat dan penggunaannya tidak boleh sembarangan. Pemilihan bentuk, dosis, sampai apakah memang cocok digunakan atau tidak, tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan idealnya melalui anjuran dan pengawasan dokter. Pada melasma, kulit umumnya sedang dalam kondisi terlalu aktif. Ada peningkatan pembentukan pigmen, inflamasi, pembuluh darah yang lebih aktif, dan kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari serta panas. Disinilah tranexamic acid bekerja. Bayangkan, kulit yang mengalami melasma seperti pabrik pigmen yang terlalu bersemangat saat terkena sinar UV, panas, atau pengaruh hormon. Kulit mengirimkan banyak sinyal agar sel pembuat pigmen memproduksi melanin lebih banyak. Tranexamic acid membantu meredam sinyal berlebih ini. Jadi, bukan memutihkan kulit secara instan, tetapi membantu menenangkan pabrik pigmen supaya produksi warna gelap tidak berlebihan. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa tranexamic acid juga dapat membantu mengurangi proses inflamasi ringan yang sering memperburuk melasma, mempengaruhi aktivitas pembuluh darah kecil pada kulit karena pada melasma sering ditemukan pembuluh darah yang lebih aktif, mengurangi respon kulit terhadap pemicu seperti UV dan panas. Jika flek tidak membaik, semakin meluas atau sudah cukup mengganggu, maka sebaiknya diperiksakan ke dokter. Karena terapi melasma harus disesuaikan dengan jenis, kedalaman pigmen, tingkat keparahan, kondisi skin barrier, dan faktor pencetus tiap individu. Dokter dapat mempertimbangkan terapi seperti obat topikal resep, obat oral bila diperlukan, chemical peeling, laser, atau energy-based device tertentu. Melasma bukan kondisi yang bisa hilang permanen dalam sekali treatment. Ini adalah kondisi yang cenderung kambuh, sehingga target terapinya adalah mengontrol, mencerahkan, dan mencegah kekambuhan dengan kombinasi perawatan yang konsisten dan tepat. Kalau kamu punya flek di wajah, coba tulis di kolom komentar, tim bekas jerawat, tim melasma, atau masih bingung ini flek apa? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman kamu atau keluarga yang lagi bermasalah sama flek wajahnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, salam Kalbemet. Bye!